Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mersiana Bulu, Prodi Fisika semester 6 Universitas Katolik UIT Bula. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar fisika. Adapun judul proposal saya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Tambolaka. Oke, kita akan masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Kita akan bahas tentang latar belakang. Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan di mana berlangsungnya suatu proses belajar mengajar guna untuk mengembangkan potensi peserta didik maupun pendidik. Pendidikan juga bukan hanya sekedar mengenal sesuatu yang baru, akan tetapi juga dapat menjadi pedoman untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari gejala-gejala alam yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fisika merupakan mata pelajaran yang memerlukan pengertian dan pemahaman konsep berdasarkan hakikat fisika, yaitu siswa perlu menguasai proses dan produk fisika. Produk dalam hal ini meliputi teori, prinsip, dan hukum, sedangkan secara prosesnya adalah cara bagaimana produk tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fisika di sekolah menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik memahami alam sekitar secara ilmiah. Mengingat pentingnya mempelajari mata pelajaran fisika, maka perlu adanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk meraih hasil belajar yang maksimal. Di mana hasil belajar diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Hasil belajar juga adalah kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam usaha menghasilkan pengetahuan. Permasalahan hasil belajar siswa di SMP Negeri 3 Kota Tambolaka pada mata pelajaran fisika tampak bahwa siswa memiliki perbedaan intelektual, fisik, latar belakang, kebiasaan, dan pendekatan belajar. Dari hasil pengamatan terhadap siswa di SMP Negeri 3 Kota Tambolaka, didapatkan bahwa mata pelajaran fisika oleh sebagian siswa merupakan pelajaran yang dianggap relatif sulit. Hal ini disebabkan karena selama proses pembelajaran, guru masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional, di mana aktivitas dalam proses belajar mengajar masih pada tingkat mencatat, mendengar, dan memperhatikan penjelasan guru. Dengan model pembelajaran ini, siswa kurang berperan aktif dalam proses belajar mengajar, dan siswa akan menjadi cepat jenuh sehingga motivasi dalam belajar menjadi kurang. Berdasarkan beberapa masalah yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar fisika siswa, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah guru harus menerapkan atau menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa bisa aktif dan meningkatkan hasil belajarnya, dan guru harus mampu mengelola kelas dengan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, di sini salah satu model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match. Model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match adalah model pembelajaran dengan melibatkan siswa secara menyeluruh dan melatih siswa untuk menemukan sendiri konsep dan fakta yang ada di lingkungan sehingga siswa terlibat secara langsung dalam proses
belajar mengajar. Menurut Sutarto pada tahun 2004, upaya untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa kemauan belajar fisika diperlukan media atau model pembelajaran yang sesuai dan menarik. Pembelajaran fisika dengan banyak alat bantu dapat menimbulkan antara lain keterlibatan siswa lebih mudah memahami dan mencermati kejadian sekitar yang berkaitan dengan konsep fisika. Model pembelajaran tema konsep disertai media gambar akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga dapat merubah lingkungan belajar yang semula membosankan menjadi lebih menarik dan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McEmets memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa, sebab pada media kartu yang digunakan, peserta didik akan dapat memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi fisika. Kita akan masuk pada B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh yang baik dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe McEmets terhadap peningkatan hasil belajar fisika pada materi pesawat sederhana di SMP Negeri 3 Kota Tambolaka. C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Tambolaka pada materi pesawat sederhana dengan pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe McEmets. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoristik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan kegiatan belajar pembelajaran selanjutnya serta meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam memecahkan masalah fisika pada materi pesawat sederhana. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk mendapatkan belajar pada fisika sehingga siswa tidak merasa jenuh dan tidak bosan, tetapi merasa bahwa fisika sebagai pelajaran menyenangkan. Bagi guru, sebagai bahan untuk review bagaimana cara agar siswa dapat tertarik dengan mata pelajaran fisika dan dipelajari sebagai pelajaran yang menyenangkan. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pada mata pelajaran fisika. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran untuk berbagai macam tipe dan pemanfaatan media pembelajaran di dalamnya yang cocok sehingga mampu menciptakan keaktifan siswa dan memperoleh hasil belajar yang baik. E. Definisi operasional. 1. Model McEmets. McEmets merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Suprijono 2011 mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran yang lebih dipimpin atau diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan serta menyediakan informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dimaksud. Model McEmets merupakan model belajar mengajar mencari pasangan, di mana siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 2. Belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Beberapa ahli berpendapat sebagai berikut. Menurut Slamet, tahun 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Whittaker, tahun 2008, belajar dirumuskan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Oke, kita akan masuk pada bab 2, kajian teori. A. Kerangka teoritis. 1. Belajar dan pembelajaran. A. Belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku
berkat pengalaman dan pelatihan. Artinya, tujuan dari kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku yang baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan meliputi segenap aspek pribadi. B. Pembelajaran. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan belajar mengajar. Di dalam suatu lembaga pendidikan sudah tentunya ada pendidik dan peserta didik. Kedudukan pendidik dalam pendidikan adalah merupakan salah satu tiang utama untuk bisa terlaksananya pendidikan. Dengan kata lain, bahwa tidak mungkin terjadi sebuah proses pendidikan tanpa adanya yang mendidik. 2. Hasil belajar. Hasil belajar adalah sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pembelajaran tersebut. Kemajuan hasil belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat pengetahuan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilannya. Oleh karena itu, hasil belajar yang dicapai siswa merupakan akibat dari proses pembelajaran yang ditempuhnya. Adapun faktor-faktor yang turut menentukan hasil belajar dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor non-sosial dan faktor-faktor sosial. Faktor non-sosial seperti keadaan suhu udara, cuaca, waktu, letak tempat, alat yang dipakai untuk belajar. Faktor-faktor sosial yaitu faktor kehadiran orang lain pada waktu seseorang belajar, banyak sekali yang mengganggu situasi belajar. 2. Faktor internal. Contohnya kondisi jasmani yang kurang sehat dan adanya beberapa penyakit yang kronis, umpamanya pilek, sakit gigi, batuk, yang sangat mengganggu belajar, maka perlu mendapatkan perhatian serta pengobatan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku yang lebih baik. Oke, kita akan masuk pada yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe McEmets. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar peserta didik dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran berdasarkan pada paham konstruktivis. Model pembelajaran McEmets merupakan model belajar mengajar mencari pasangan di mana peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Jumlah peserta didik dalam satu kelompok tidak boleh terlalu besar, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Hal ini dimaksudkan agar proses kerjasama antara peserta didik berjalan efektif, sehingga memungkinkan semua peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran untuk membahas dan memecahkan masalah. B. Penelitian yang relevan. Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya, ada beberapa penelitian yang relevan dengan peneliti ini, yakni peneliti yang dilakukan oleh 1. Wayan Darmani, judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe McEmets untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tomini pada konsep gerak 2018. 2. Oleh Ewi Sarani, judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe McEmets untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Mataram 2011. C. Kerangka berpikir. Faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat ditentukan oleh model pembelajaran yang digunakan guru. Faktor pentingnya dapat ditentukan pula oleh pengajar maupun pembelajar itu sendiri. Pemilihan model pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melihat terlebih dahulu perkembangan usia peserta didik, perkembangan kognitif, serta keterampilan peserta didik.
Salah satu model pembelajaran yang dapat dipandang efektif dalam meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik dalam belajar adalah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Emmets untuk memadukan pembelajaran interaktif dengan bermain. D. Hipotesis tindakan. Berdasarkan teori dan uraian tentang model pembelajaran Mc-Emmets, maka hipotesis tindakan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Emmets diterapkan, maka hasil belajar siswa pada pelajaran pesawat sederhana di kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Tambolaka dapat meningkat. Oke, kita akan masuk pada bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Tambolaka, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada awal semester gasal tahun ajaran 2023-2024 pada bulan Agustus sampai selesai. C. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Tambolaka tahun ajaran 2023-2024. Peserta didik terdiri dari satu kelas dengan jumlah 30 siswa. Sedangkan menjadi objek penelitian adalah hasil belajar siswa kelas 8A melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Emmets. D. Desain penelitian. Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 4 bagian utama yang dilakukan dalam siklus yang berulang. Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kemis dan tagar. Nah, ini berikut gambarnya, yaitu model kemis. Bisa dilihat di sini. E. Prosedur penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas yang berbentuk siklus. Pada masing-masing siklus terdapat 4 tahap pelaksanaan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, siklus 1. Di siklus 1 ini, pertama-tama kita melakukan perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, peneliti merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa mengenai rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika materi pesawat sederhana. B. Pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP yang telah disusun. C. Observasi. Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Observer dalam penelitian ini adalah peneliti dibantu 4 orang observer untuk mengamati keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. D. Refleksi. Kegiatan refleksi dalam penelitian ini adalah siswa yang secara aktif mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru secara baik dan benar. Setelah siklus 1 selesai, data yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil analisis data yang dilaksanakan pada tahap ini akan digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus selanjutnya. 2. Siklus 2. Siklus 2 merupakan perbaikan dari siklus yang masih belum berhasil secara umum. Penerapan pembelajaran pada siklus 2 sama dengan penerapan pembelajaran pada siklus 1. Hanya saja dilakukan lebih cermat dan memperhatikan hal-hal yang masih belum tercapai pada saat siklus 1. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. F. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data yaitu digunakan 1. Observasi, di mana observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keaktifan belajar peserta didik pada saat pembelajaran pesawat sederhana dengan menggunakan model pembelajaran Mc-Emmets. 2. Yaitu tes.
Tes merupakan suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Ditinjau dari sasaran dan objek yang akan dievaluasi, tes yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah tes sesuai dengan materi yang telah disampaikan. G. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis instrumen tes dan non-tes sebagai berikut, yaitu 1. Lembar observasi. Penelitian menggunakan lembar observasi skala penilaian untuk menilai keaktifan belajar siswa di kelas. Observasi ini berisi indikator-indikator keaktifan belajar siswa yang akan diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung. 2. Tes. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran materi pesawat sederhana dengan menggunakan model pembelajaran McCabe. Penelitian ini peneliti menggunakan post-test yang dilakukan di setiap akhir siklus untuk mengukur tingkat pencapaian hasil belajar serta ketuntasan belajar siswa. H. Teknik analisis data. Analisis data dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Data hasil belajar setiap siklus berupa skor yang diperoleh. Data hasil tes digunakan untuk menghitung ketuntasan belajar siswa dan ketuntasan kelas dengan menggunakan rumus, yaitu ketuntasan individu, jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100. Terus ketuntasan kelas, jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikali dengan 100. I. Indikator keberhasilan. Untuk mengetahui keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, maka peneliti menetapkan tabel indikator keberhasilan seperti ini. Tabel keberhasilan penelitian ini hasil belajar dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar minimal 70%. Siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 65. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih.